kemudian nilainya lebih kecil dari 10. Nah, berarti bilangan prima itu bilangan yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yaitu 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, ya, dan habis sampai dia batasnya di bawah 10. Nah, berarti himpunan A anggota-anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu mengenai himpunan semesta. Ya, himpunan semesta. Nah, jadi yang dimaksud dengan himpunan semesta, ya, yaitu himpunan yang memuat semua anggota-anggota. Ya, jadi himpunan semua adalah himpunan yang memuat semua, ya, semua anggota-anggotanya. Selanjutnya kita lihat yaitu mengenai komplement. Ya, komplement. Nah, jadi yang dimaksud dengan komplement, ya, yaitu anggota dari himpunan semesta, ya, anggota dari himpunan semesta, tapi dia berada di luar, ya, di luar anggota himpunannya, ya, di luar anggota himpunannya. Nah, nanti kita lihat yang mana. Kemudian kita lihat lagi di sini mengenai yang berikutnya adalah diagram Venn. Ya, diagram Venn. Apa yang dimaksud dengan diagram Venn? Yaitu hubungan dari beberapa himpunan, ya. Jadi diagram Venn adalah hubungan dari beberapa himpunan, ya, yang ditulis dalam bentuk diagram. Yang ditulis dalam bentuk diagram. Nah, sebagai contoh untuk penulisan atau diagram Venn ini, misalkan di sini himpunan semesta, ya, di sini saya nyatakan dengan notasi X, di mana X lebih kecil dari 10 dan X anggota dari bilangan cacah. Bilangan cacah. Jadi untuk bilangan cacah ini, maka dari notasi ini anggota dari himpunan semesta, ya, jadi anggota dari himpunan semesta ini lebih kecil dari 10. Berarti di sini bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 9 di bawah 10. Inilah dia untuk anggotanya. Nah, kemudian kita lihat untuk himpunan A, ya, dinyatakan dengan notasi X, di mana X lebih kecil dari 9, X termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, maka dari notasi ini, anggota dari himpunan A adalah lebih kecil dari 9 yang termasuk bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Ya, inilah dia untuk anggotanya. Kemudian untuk B, ya, anggotanya dinyatakan dengan X, di mana X lebih kecil dari 7 dan X termasuk bilangan ganjil, ya, termasuk ke dalam bilangan ganjil. Nah, kita lihat anggota dari himpunan B dari notasi ini, yaitu anggotanya lebih kecil dari 7 yang termasuk bilangan ganjil adalah 1, kemudian 3, kemudian 5. Nah, kalau 7 ini dimintanya tadi di bawah 7, ya kan, berarti 5, 7 tidak termasuk. Nah, jadi dia untuk himpunan semestanya. Nah, dari sini bisa kita buatkan untuk diagram Venn-nya, ya. Dari sini bisa kita buat diagram Venn-nya. Sudah? Nah, diagram Venn tadi dilambangkan dengan X, ya. Kalau untuk himpunan semesta ini di sini dia memuat anggota-anggotanya adalah S, ya, atau semesta. Nah,
persen, ya kan? Nah, A komplement di luar dari anggota A dan B adalah, kita lihat di sini, 0, ya 0, anggotanya 0, kemudian 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3, 4 termasuk komplemennya, kemudian 5 ada, kemudian 6 termasuk komplemennya, kemudian 7 dan 8, 9 termasuk ke dalam komplemennya. Berarti yang komplemen ini kita letakkan di luar dari anggota himpunan, ya, 0, 4, 6, 8 dan juga 9. Nah, berarti himpunan semesta memuat semua anggota-anggotanya, ya, anggota himpunan A, himpunan B termasuk komplemen. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut mengenai himpunan kosong. Ya, jadi yang disebut dengan himpunan kosong ini adalah himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada atau kosong. Ya, jadi himpunan kosong ini adalah himpunan yang anggotanya tidak ada alias kosong. Maka himpunan kosong ini dituliskan dengan anggotanya A dalam kurung 0 saja, ya, isinya kosong, atau boleh juga di sini dituliskan seperti ini, ya. Jadi 0 kemudian kita garis seperti ini, maka ini menyatakan dengan himpunan kosong. Kemudian kita lihat lagi untuk subtopik berikutnya mengenai operasi himpunan, ya, operasi himpunan. Nah, operasi himpunan yang pertama kita lihat yaitu mengenai irisan. Nah, jadi untuk irisan, ya, ini irisan berarti di situ anggota A dan juga anggota B itu dia memiliki anggota yang sama, ya. Nah, di mana irisan ini dilambangkan, ya, dilambangkan dengan seperti ini, ya. Jadi U terbalik itu lambangnya namanya iris. Maka kalau dinyatakan A iris B, maka ini dapat kita tuliskan dalam bentuk diagramnya, ya, diagram Venn-nya seperti ini, ya. Nah, ini anggota dari himpunan A, kemudian ini himpunan B, ya kan? Maka untuk irisannya A iris B itulah dia, A iris B itulah dia. Nah, kemudian operasi yang kedua adalah gabungan, ya, gabungan. Nah, gabungan itu berarti himpunan A digabung dengan himpunan B, maka itu dilambangkan dengan huruf U seperti ini. Maka kalau misalnya untuk himpunan A bergabung dengan himpunan B, maka untuk diagram Venn-nya bisa kita tulis seperti ini. Ini himpunan A, kemudian ini himpunan B, A gabung B, maka di sini, ya, semua anggota termasuk A gabung B. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga yaitu selisih, ya, selisih. Nah, selisih misalkan di sini untuk anggota A dikurang anggota B, ya kan, himpunan anggota A dikurang dengan anggota B, maka untuk diagram Venn-nya bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Ini untuk himpunan A, himpunan B, maka A dikurang B, ya, maka ini termasuk ini dia, ya, himpunan A, tapi yang untuk irisnya tidak termasuk, maka B dia juga tidak termasuk. Berarti anggota A dikurang B hasilnya adalah himpunan A diiris seperti ini. Sudah? Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat untuk soal-soal pengantar. Sekarang kita lihat untuk soal pengantar. Kita lihat di sini, tuliskan anggotanya, ya. A, himpunan A adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Maka kita tulis untuk anggota dari himpunan A sama dengan buka kurung kurawal. Bilangan asli kurang dari 10 dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kurang dari 10, ya kan? Tutup kurung kurawal. Berarti himpunan H ini dia. Kemudian yang B, himpunan C adalah bilangan asli lebih dari 10. Berarti anggotanya adalah C, buka kurung kurawal, lebih dari 10 dimulai dari 11, 12, 13, kemudian 14, 15, dan seterusnya sampai dengan tidak terhingga. Itu dia adalah bilangan asli, ya. Kemudian
bulat. Nah, berarti di sini kata kuncinya adalah bilangan bulat antara -1 sampai dengan 9. Maka anggota dari K sama dengan antara -1 ini ada kata sama dengan. Berarti -1 juga termasuk bilangan bulat negatif. Berarti -1 kita masukkan, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tidak ada kata sama dengan, berarti di bawah 9 sampai dengan 8. Inilah dia untuk anggotanya. Next, berikutnya untuk yang B, 0, himpunan O, ya, di mana anggotanya adalah X, di mana 3X tambah 7 sama dengan 0, dan X ini adalah bilangan bulat. Berarti di sini yang ditanya adalah X-nya, ya. Jadi dari sini kita buatkan, ya, 3X ditambah 7 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya 3X sama dengan -7. Berarti X sama dengan -7 per 3. Sudah? Nah, -7 per 3. Ya, inilah dia. Maka untuk anggota 0 adalah, ya, jadi hasilnya adalah -7 per 3. Nah, jadi bilangan bulat negatif hasilnya, ya, dalam bentuk pecahan. Next, berikutnya kita lihat yang B. Himpunan B anggotanya X, di mana nilai K antara 6 sampai dengan 12, dan K termasuk bilangan cacat yang kelipatannya 7. Nah, kelipatan 7 itu adalah 14, kemudian 21. Nah, ini dia di bawah antara 6 dengan 12 itu tidak ada angka 14. Berarti anggota B adalah himpunan kosong. Nah, itulah dia. Nah, untuk soal nomor 3, gambar diagram Venn. Berarti di sini yang diminta adalah diagram Venn. A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, berarti anggota A, ya, anggota A ini adalah lebih dari 1 dan kurang dari 8. Bilangan ganjil lebih dari 1 adalah 3, kemudian 5, kemudian 7 sampai kurang dari 8. Itulah dia. Dan untuk himpunan semestanya adalah himpunan semua bilangan ganjil. Maka dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ini saya batasi sampai segini, sampai dengan tidak terhingga, karena di sini dia tidak tentukan sampai berapa. Nah, dari sini bisa kita buat untuk diagram Venn-nya. Ya, untuk diagram Venn-nya adalah ini semesta, yang ini tadi himpunan anggota A, ya kan? Nah, di mana himpunannya adalah 3, 5, 7. Berarti A komplement yang bukan dari anggota A adalah 1, 3, 5, 7, kemudian 9, kemudian kita masukkan 11, kemudian 13. Nah, inilah dia untuk diagram Venn-nya. Untuk yang option B, ya kan? B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Maka anggota B bilangan prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Nah, ini aja. Dan himpunan semestanya adalah bilangan prima. Berarti himpunan semestanya bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, kemudian 17, kemudian 19, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, maka dari sini bisa kita tuliskan untuk diagram Venn-nya sama aja, ya. Nah, ini dia semesta, ya, semesta. Kemudian anggotanya adalah B, di mana anggota B, himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, ya kan? Dan untuk komplementnya adalah 11, 13, 17, 19. Inilah dia untuk bentuk diagram Venn-nya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4. Kita lihat lagi untuk soal nomor 4. Suatu kelas berjumlah 25 siswa yang senang sepak bola adalah 20 siswa. Berarti di sini himpunan semestanya, ya, berjumlah 25 siswa. Yang senang sepak bola berarti 20 siswa. Dan 15 orang senang bulu tangkis. Berarti yang senang bulu tangkis adalah 15 orang. Dan 3 orang tidak senang keduanya. Berarti kita tulis ini A aksen. A aksen adalah 3 orang. Banyak yang senang keduanya adalah, berarti berapa banyak orang yang senang, ya, berapa banyak orang yang senang keduanya.
tambah BT ditambah A aksennya adalah 3, yang tidak senang keduanya adalah 3. Maka dari sini kita kurangkan 25 kurang 3 tinggal cross kiri, ya kan? 25 dikurang 3 sama dengan yang senang sepak bola ditambah bulu tangkis. Berarti di sini 22 yang senang sepak bola ditambah yang senang bulu tangkis. Nah, oke, jadi di sini yang senang ini ada 22 orang, ya, di antaranya yang senang sepak bola dan yang senang bulu tangkis ditambah yang senang keduanya. Berarti di sini harus ada dikurang, ya, yang dikurang yang senang keduanya. SBBT. Ya. Nah, dari sini ya, kita anggaplah untuk yang senang keduanya ini inisialnya M. Sudah? Berarti di sini 22, ya, 22 sama dengan yang senang sepak bola tadi 20 ditambah yang senang bulu tangkis ada 15 dan yang dikurang senang keduanya. Ya, ini dinyatakan dengan N, kita misalkanlah. Berarti 22 sama dengan 35 dikurang N. Berarti yang senang keduanya itu adalah, kita lihat di sini 35 dikurang 22. Berarti hasilnya adalah 13. Berarti yang senang keduanya adalah 13 orang. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk diagram Venn. Di sini aja ya. Saya bikin untuk diagram Venn-nya. Ya. Saya bikin di sini untuk diagram Venn-nya. Sudah? Nah, untuk diagram Venn-nya kita lihat di sini ya. Ini untuk semestanya, ini anggota dari himpunan A, anggota dari himpunan B. Nah, himpunan semestanya ini berjumlah 25 orang. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya, yang senang sepak bola tadi adalah 7 ya, ditambah yang senang keduanya jadi pas ini 20 semuanya. Kemudian yang senang bulu tangkis 13 ditambah 2 tadi ya kan? Jadi ada 15 dan yang tidak senang keduanya ya, ini berarti kita jumlahkan semua 15 tambah 7 22 ya, himpunan semestanya ada 25, berarti yang tidak senang keduanya ada 3 orang. Jadi kalau di total ini semua adalah 25.